Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari SI3 akan kelompok dari SI3 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Fadil Mugarok dengan BP 240087. Muhammad Abil dengan nomor BP 240098. Kita akan masuk materi yang pertama, yaitu adalah dari perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh saya. Pertama yaitu pengertian perancangan sistem. Perancangan sistem adalah proses pembentukan bagaimana sistem yang dibangun baik dari segi komponen, struktur, alat bekerja, maupun interaksi antar bagian berdasarkan hasil analisis bahan. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang menyelesaikan masalah masuk dalam proses apa yang komponen dasarnya itu adalah yang pertama lingkungan sistem. Sistem harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu hasil atau fungsi utama yang ingin dicapai oleh sistem. Yang kedua adalah komponen sistem. Sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi, input, proses, output, kontrol, dan kontrol. Yang ketiga adalah keterpaduan atau integrasi. Komponen sistem harus dirancang agar dapat bekerja secara sukses dan sempurna. Selanjutnya adalah batasan sistem atau dari batasan sistem menentukan ruang lingkup dan sejauh mana sistem informasi yang berinteraksi dengan kebutuhannya. Yang kelima adalah input dan data daya yang dihasilkan, sedangkan output hasil informasi dari proses dalam sistem. Yang keenam proses atau processing. Saat ini menjelaskan bagaimana uang jadi input, bakalan input melalui langkah-langkah tertentu. Yang ketujuh adalah kontrol dan umpan balik dalam kurungan feedback. Sistem yang baik memiliki mekanisme pengendalian dan umpan balik untuk memastikan bahwa hasilnya tetap sesuai dengan tujuan. Yang delapan adalah efisiensi dan efektivitas. Desain sistem terus memastikan penggunaan sumber daya seminimal mungkin atau dalam kurungnya efisiensi sambil tetap mencapai hasil yang optimal atau efektivitas. Yang kesembilan itu fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem yang dirancang harus mudah disesuaikan jika terjadi perubahan dan mampu berkembang di masa depan. Yang terakhir yang ke-10 keamanan dan keandalan. Sistem harus melindungi data dari akses jasa dan tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi gangguan. Baiklah, untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita bantu perancangan satu pengertian adalah atau media yang digunakan tujuan utamanya adalah mempermudah pemahaman, analisis, dan implementasi agar lebih efisien dan terstruktur. Jenis alat atau perancangan sistem. Menentukan langkah-langkah proses control prosedur dalam
menyimpan penggunaan data dalam fase kampus data untuk menyimpan dan mengisi dan mendeskripsi setiap elemen data, menambahkan, mengurus request modeling, alat bantu untuk merancang sistem informasi perpustakaan. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem informasi lama. Pengertian aliran sistem informasi lama adalah gambaran mengenai prosesnya dan alur pada sistem yang sedang saat ini. Sepeda tidak menggunakan sistem lama. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem yang sekarang siapa yang membuat data apa yang digunakan serta bagaimana informasi yang komponen yang dianalisis dalam proses yang menjelaskan agak lengkap kerjaan atau terkomputerisasi. 2. Sistem dia adalah yang menjalankan proses penyusunan transaksi pengambilan keuangan dokumen dan data serta media penyampaian data yang digunakan. 4. Aliran informasi bagaimana data tersebut dihubungkan dengan kedua media informasi. 5. Salah satu adalah bukti data Oke, Baiklah, untuk penjelasan adalah contoh dalam aliran sistem informasi lama yang akan digunakan oleh BP. Oke, contoh kasus dalam aliran sistem informasi lama. Oke, next. Kita akan masuk latar belakang terlebih dahulu. Perpustakaan sekolah berperan penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, banyak perpustakaan masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data anggota, koleksi, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lambat, data sering tidak akurat, dan laporan sulit dibuat tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi perpustakaan yang dapat meningkatkan efisiensi kualitas layanan. Oke, next. Oke, rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana aliran sistem informasi perpustakaan sekolah yang berjalan saat ini, ASI lama. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pada sistem manual tersebut. Dan yang ketiga, ada bagaimana sistem informasi baru dapat dirancang untuk mengatasi kelemahan sistem lama. Next. Oke, batasan masalah. Yang pertama ada batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada layanan sirkulasi perpustakaan, yaitu yang pertama ada proses pendaftaran anggota, yang kedua ada peminjaman dan pengembalian buku, yang ketiga ada pencatatan denda keterlambatan serta pembuatan laporan kegiatan sirkulasi, dan yang terakhir ada bagian lain seperti katalog online atau sistem referensi tidak dibahas dalam ASI lama ini. Next. Oke, cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan perpustakaan sekolah, ada juga dari wawancara dengan perpustakaan untuk mengetahui prosedur kerja dan kendala yang dihadapi, dan yang terakhir ada studi dokumentasi, yaitu meninjau buku catatan peminjaman, daftar anggota, dan laporan perpustakaan. Next. Analisis sistem yang sedang berjalan, ASI lama. Oke, kita akan masuk ke dalam ASI lama. Pada sistem lama, seluruh kegiatan masih dilakukan secara manual, menggunakan buku catatan dan juga formulir kertas. Berikut alur prosesnya. Yang pertama, pendaftaran anggota. Siswa mengisi formulir pendaftaran dan datanya dicatat dicatat oleh pustakawan ke dalam buku anggota. Yang selanjutnya peminjaman buku, yaitu yang pertama ada anggota memilih buku, pustakawan mencatat ID buku dan nama anggota di buku peminjaman. Yang ketiga ada anggota menerima buku tanpa bukti transaksi digital. Oke, next. Yang keempat ada pengembalian buku, yaitu yang pertama ada anggota mengembalikan buku ke pustakawan,
pustakawan mencocokkan catatan di buku peminjaman, lalu jika terlambat dihitung denda secara manual. Yang kelima, pembuatan laporan. Untuk pembuatan laporan, sistemnya cuma pustakawan merekap data peminjaman, pengembalian, dan denda setiap akhir bulan dari buku catatan. Next. Untuk flowchart, anggota perpustakaan mengisi form pendaftaran, pustakawan mencatat data anggota, proses peminjaman buku, lalu terakhir pencetakan catat di buku peminjaman. Oke, ada flowchart pengembalian buku, cek keterlambatan dan dihitung denda, rekap data manual ke laporan. Oke, next. Kesimpulan, sistem informasi perpustakaan lama masih bersifat manual, sehingga menyebabkan proses layanan lambat dan rawan kesalahan. Analisis ini menjadi dasar untuk merancang sistem informasi baru berbasis komputer agar meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan sekolah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi ini dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau ada warahmatullahi kelebihan berarti itu saya ya teman-teman.